Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 2 membuat aplikasi sederhana, yaitu aplikasi Sweet berbentuk rock, paper, dan Cercios. Ini pada kelompok ini beranggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Kausar Serijal. Yang kedua ada Muhammad Zaki, yang ketiga ada Nurim Nawar, dan yang keempat ada Aulia Dinul Haki. Jadi aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada MK Sistem Operasi Berbasis Mobile. Jadi untuk penjelasan pertama pada Android Manifest akan dijelaskan oleh Aulia Dinul Haki. Baik, yang pertama ada Android Manifest.xml yang dimana file ini berfungsi untuk mendeklarasikan informasi dasar aplikasi kepada sistem Android. Ada beberapa subjek di sini. Yang pertama ada application. Application itu untuk menjelaskan detail utama aplikasi, seperti ada Android icon untuk icon aplikasi, ada Android label untuk nama aplikasi, ada Android theme untuk tema aplikasi, dan selanjutnya ada activity, yang dimana activity itu untuk menjelaskan tentang halaman utama aplikasi. Tentang yang pertama itu ada Android name, main activity yang menjelaskan tentang halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada intent filter yang menyatakan bahwa ini adalah entry point titik masuk saat aplikasi dijalankan. Yang pertama ada Android Intent Action Main yang menjelaskan tentang aktivitas, yang menjelaskan bahwa ini adalah aktivitas utamanya. Yang kedua adalah kategori Android Name, Android Intent kategori launcher yang menandakan bahwa aktivitas ini muncul di launcher seperti ikon aplikasi di layar utama Android. Kesimpulannya yaitu Android Manifest.xml ini berfungsi sebagai aktivitas awal saat aplikasi dibuka, cocok digunakan dalam aplikasi sederhana seperti game yang kami buat ini, Rock Paper Scissors. Sekian. Oke, baik. Selanjutnya ada main activity selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Zaki. Nah, baik. Pada main activity yang telah dideklarasikan di Android Manifest sebelumnya, kita membuat suatu chaining kepada view-view yang akan dituliskan juga di dalam layout activity main.xml. Yang mana di sini kita memiliki 3 button untuk masing-masing pilihan, batu, kertas, dan gunting. Kemudian kita butuh 2 buah tampilan atau image view untuk menampilkan pilihan dari player dan pilihan dari komputer. Kemudian sebuah teks yang menampilkan hasil dari proses permainan dari suite yang sebelumnya digunakan oleh player. Yang pertama, di dalam activity kita harus mendefinisikan sebuah life cycle utamanya atau hal yang paling pertama dipanggil yaitu on click. Yang mana di sini kami menggunakan set content view dari layout activity main yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian pada setiap tombol yang disediakan di dalam UI, kami akan memanggil sebuah function play games, yang mana untuk parameter pertama adalah sebuah nilai yang dipilih oleh player. Kemudian kami memberi akses kepada function-function ini sebuah image view untuk player choice, untuk computer choice, dan result text-nya. Kemudian kita bahas juga dalam play games, computer choice image view akan mengambil sebuah gambar transparan atau warna transparan sebagai nilai defaultnya dan result text view yang kosong atau blank. Kemudian
karena hanya terdapat 3 pilihan yaitu rock, paper, and scissors, sebuah komputer hanya akan memilih atau membuat sebuah randomize hanya sebanyak 3 pilihan dan akan menghasilkan salah satu di antara mereka bertiga. Kemudian ketika komputer setelah memilih salah satu dari mereka, komputer akan mengset sebuah nilai atau gambar baru kepada komputer choice image view, yang mana untuk result kita membutuhkan suatu function tambahan yaitu determine winner, yang mana akan membandingkan player choice dan computer choice. Untuk determine winner, di sini logika sederhananya yaitu ketika player choice sama dengan computer choice, maka akan terjadi yang namanya seri atau draw. Kemudian ada keadaan ketika kita menang atau player menang, yaitu adalah rock pilihan player dan komputer adalah scissors, atau player choice adalah paper dan komputer choice adalah rock, atau player choice scissors atau dan komputer choice paper, maka player akan menang. Atau jika tidak keduanya, akan menghasilkan komputer wins, yang mana komputer yang akan menang. Kemudian ini untuk pentranslatean sebuah pilihan sebelumnya menjadi gambar yang akan kita gunakan, yang mana rock akan merepresentasikan sebuah drawable rock, paper akan merepresentasikan sebuah drawable paper, scissor akan merepresentasikan sebuah drawable scissor. Sedangkan jika ada pilihan di luar daripada 3, dia akan memberikan sebuah gambar IC launcher foreground, yang mana ini default daripada aplikasi. Nah, ketika pilihannya sudah ditentukan atau hasil sudah ditentukan, hasil yang telah ditentukan akan dimasukkan lagi ke dalam sebuah result text view yang telah kita chaining sebelumnya, dan akan tampil sebuah pesan message toast, yaitu kamu memilih sebuah pilihan yang kamu pilih, kemudian komputer memilih sebuah komputer yang kamu komputer pilih. Kemudian tombol-tombol sebelumnya dihidupkan kembali agar bisa melanjutkan game selanjutnya. Dan tiap pemilihan dari komputer itu akan berdelay 1 detik. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Oke, baik. Selanjutnya untuk penjelasan pada layout activity main.xml ini akan dijelaskan oleh Dorim Noah. Terima kasih moderator telah memberi saya kesempatan. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang halaman activity main.xml. Halaman ini merupakan halaman tampilan pertama yaitu aplikasi project ini, di mana di situ terdapat judul permainan, 2 area untuk permainan dan komputer, dan juga ada instruksi bagi pengguna. Jadi struktur atribut-atribut yang dibuat, pertama itu ada text view, dan juga ada image view. Selanjutnya ya ada 2 saja. Jadi di sini akan menampilkan seperti gambar di samping, ada tempat meletakkan gambar tersebut, mana nantinya pengguna akan mengerti bagaimana cara memainkan game ini. Sekian, cuman itu saja untuk penjelasan. Mungkin ini memang tidak panjang, tapi ini cuma menampilkan halaman utamanya saja. Memperkenalkan nama permainannya, menyiapkan area permainan untuk komputer, dan mengarahkan pengguna untuk mulai bermain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk demo aplikasi kami akan ditampilkan oleh Muhammad Levi. Dipersilahkan.
Nah, baik, untuk tampilannya hanya single page seperti ini. Pada untuk demo ini, saya akan memilih batu. Dalam 1 detik, komputer akan memilih pilihannya sendiri, yaitu gunting. Dan pada kasus ini, saya menang. Dilanjutkan, sekarang saya akan memilih kertas. Rupanya komputer juga memilih gunting, dan komputer yang menang untuk saat ini. Bagaimana jika saya memilih gunting untuk giliran ketiga? Maka komputer memilih gunting. Wah, dia sangat setia dengan gunting ya. Ayo kita coba menggunakan kertas. Wah, ayo kita tes untuk batu. Kita tes lagi dengan batu. Oke, kita pakai sekarang kertas. Oke, dan kita coba batu lagi. Oke, mungkin cuma itu yang bisa kami demokan di sini. Lebih dan kurang, kami kembalikan ke moderator. Baik, itu saja penjelasan atau demo aplikasi sederhana kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.